Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Kafid Ilham, NIM 0445711084. Di video ini saya akan mengerjakan tugas jaringan komputer. Oke, langsung aja kita masuk ke e-learningnya. Di sini tugas 2 jaringan komputer. Silakan pelajari panduan praktik tugas 2, kemudian praktikkan setiap materi yang dijelaskan, yaitu CD, CLS per dir, ipconfig, ipconfig /all, ipconfig / ipconfig release, ipconfig renew, ipconfig display DNS, ipconfig flash DNS, ipconfig register DNS, ping, netstart, tracer, path ping, nslookup, net, route, net. Oke, langsung aja kita mulai masuk ke command prompt atau ke CMD-nya. Kita ketik saja, kita tekan Windows, terus kita ketik saja CMD. Di sini ada command prompt, kita enter. Jadi kalau semisal di situ itu masuknya ke C user HINA sini. Tapi kalau semisal pakai administration seperti ini, itu masuknya ke sistem 32, jadi beda. Kalau misal tanpa administration masuknya ke users sesuai PC-nya, tapi kalau pakai administration masuknya ke Windows sistem 32 ini. Bedanya di situ. Oke, langsung aja kita mulai. Soal yang pertama yaitu ke CD atau change directory. Jadi di sini tuh gunanya untuk mengganti direktori kerja. Jadi kalau misal gini ya, cd/users. Nah, masuknya ke users. Karena namanya tadi pakai run as admin, masuknya ke sistem 32, masuk ke admin. Terus saya change directory jadi ke users. Jadi kalau sudah seperti ini, kita lanjut ke soal nomor 2 atau CLS. Untuk menghapus ini semua. Jadi pakai CLS, kita clear gitu. Hilang. Nah, yang kedua kita CLS / tanda tanya gitu. Kita coba CLS / tanda tanya, clear the screen CLS gitu. Untuk memunculkan output ini, clear the screen CLS. Untuk menampilkan bantuan perintah CLS seperti itu. Kalau clear the screen CLS, kita CLS biar enak. Kita masuk ke dir / ini untuk memberi bantuan perintah dir. Jadi memberi apa ya? Pokoknya tanda tanya ini fungsinya untuk menjelaskan fungsi ini itu buat apa sih gitu. Jadi kita coba dir / tanda tanya seperti ini. Nah, jadi untuk memberi bantuan ada apa aja sih? Kalau misal kita ngetikkan dir, di belakangnya itu ada apa aja gitu. Ada path-nya, jadi ada /a, /b, /c gitu. Seperti itulah intinya. Untuk display the list of file and subdirectory in a directory gitu. Jadi untuk yang dir itu seperti itu. Yang keempat. Terus kita coba yang kelima, ipconfig. Jadi ipconfig ini singkatannya yaitu Internet Protocol Config. Jadi configuration-nya dari internet protokol yang tersambung di device kalian. Gitu kalau semisal ya. Semisal kita coba ipconfig. Ini. Jadi muncul semua IP configuration-nya. Di sini ada IP-nya 1.30. Jadi IP yang saya gunakan ini. Jadi ini bisa diakses. Ini kalau misal saya akses, harusnya masuk ke Laragon. Laragon saya start ya. Nah, masuk ke sini, masuk ke IP config lokalnya. Kalau semisal sudah, kita lanjut ke nomor 6, ipconfig /all. Sebenarnya sama aja, cuma lebih lengkap ini. ipconfig /all. Nah, sama saja, cuma lebih lengkap di sini. Jadi kelihatan semua di sini kalau ipconfig /all. Oke, kita lanjut ke nomor 7, ipconfig / tanda tanya. Kita coba ipconfig / tanda tanya untuk bantuannya gitu. Jadi bantuannya. Jadi di dalam ipconfig itu ada path apa aja sih gitu. Di sini ada all, ada release, set, renew gitu. Kita coba ya, yang ke-8 ipconfig release. Yang ke-8 kita coba ipconfig /release. Oke. Nah,
No operation can be performed on Ethernet while it has its media disconnected gitu. Jadi tidak ada operasi yang digunakan gitu. IP-nya itu terikat dengan adaptor nggak? Kalau nggak ada ya nggak muncul gitu. Berhubung ini nggak terikat dengan adaptor jadi nggak muncul gitu. Oke, kita coba nomor 9 ipconfig renew. Kita coba ipconfig/renew. Jadi kan ini tadi kan mengecek apakah terikat dengan adaptor atau enggak gitu yang rilis ini. Terus yang ini renew itu untuk mengganti IP baru gitu. Kalau misal tadi kan 1.30 yang awal, jadi kita mendapatkan IP baru 1.6 gitu untuk mengganti IP-nya. Jadi intinya rilis itu untuk melepaskan alamat IP yang saat ini yang terikat ke adaptor, renew untuk adaptor yang terhubung. Jadi renew itu untuk memperbarui alamat IP adaptor yang terhubung, seperti itu untuk renew. Terus yang ke-10 kita coba ipconfig display DNS. ipconfig display DNS. Nah, di sini muncul semua DNS-nya. Berhubung di sini kan saya ada beberapa project yang dari Laravel, jadi muncul semua DNS-nya di sini. Jadi ada cache DNS-nya di sini, jadi ada semua mendisplay DNS yang sudah saya bikin kemarin gitu, ada semua. Terus kita lanjut ke 11 ipconfig flash DNS. Flash DNS. Nah, jadi dihilangkan cache-cache DNS resolvernya seperti itu. Terus kita lanjut ke nomor 12 ipconfig register DNS. Jadi register DNS ini memperbarui semua list DHCP yang mendaftarkan ulang nama DNS. Jadi register DNS itu intinya itu memperbarui gitu, register DNS ini. Jadi kita coba ya, ini kan selesai flash DNS, kita coba ipconfig register DNS. Nah, registration of the DNS resources record for all adapter of this computer has been initiated. Any error will be reported in the event viewer in 15 minutes. Oke, kita lanjut ke ping nomor 13 ya, kita lanjut ke ping. Nah, kenapa pingnya kok muncul seperti ini? Soalnya kita tidak mendeklarasikan IP atau domain sebuah web gitu. Kita coba ya, ping google.com. Nah, harusnya muncul pingnya berapa google.com itu tadi. Muncul temnya berapa, TLS-nya berapa, TTL-nya berapa gitu, di sini ada TTL-nya berapa. Kalau sudah, kita lanjut ke nomor 14, netstat. Jadi netstat ini untuk menampilkan statistik protokol dan koneksi jaringan saat ini. Jadi untuk menampilkan statistik protokol jaringan saat ini, kita coba ya. Langsung netstat. Nah, muncul semua di sini yang terikat di protokol jaringan saat ini. Nah, jika sudah, kita lanjut ke 15, tracer. Jadi tracer itu melacak jalur yang ditempuh paket untuk mencapai tujuan. Jadi kita bisa melacak jalur yang ditempuh paket untuk mencapai tujuannya. Kita coba ya, langsung di sini tracer. Nah, kalau tracer aja nggak bisa, jadi langsung aja. Ya seperti tadi, ada domain atau ada IP-nya, tracer google.com. Kita bisa lihat di sini jalurnya kemana aja, si Google ini tadi. Intinya tracer itu bedanya kalau ping, tracer ini lebih ke melacak jalur yang ditempuh paketnya gitu. Kalau tracernya. Nah, kalau ngetrace sudah selesai, kita lanjut ke path-ping. Path-ping ini sebenarnya sama aja seperti ping, cuma bedanya kalau path-ping ini gabungan antara ping dan tracer itu tadi. Jadi jadinya path-ping. Kita coba path-ping seperti ini. Tetap butuh hostnya, path-ping google.com.
sama saja sama ping sama tracer tadi, cuma bedanya pet ping ini gabungan antara ping sama tracer gitu. Nah, trace-nya udah komplit seperti itu. Jadi kalau sudah yang pet ping, kita lanjut ke NS lookup. Kita coba ke nomor 17 NS lookup. Coba di sini NS lookup, apakah bisa? Jadi ini NS lookup, default servernya gpon.net, kita menggunakan alamat servernya gpon.net, terus kita tambahkan google.com buat mengakses ke domain tersebut. Jadi kita cek apakah ada catatan DNS-nya di domain Google tadi. Oke, langsung aja kita lanjutkan Nets. Jadi Nets itu untuk mengkonfigurasi dan memonitor beberapa aspek jaringan pada sistem. Kita coba ya, Nets. Ini Nets interface IP show config seperti ini. Jadi di sistem kita itu ada jaringan apa aja gitu. Misal ini terhubung dengan internet, terus local area connection 1, connection 2, configuration for interface wifi gitu. Kita bisa lihat di sini konfigurasinya seperti itu. Terus yang 19 route. Jadi route itu untuk menampilkan atau memodifikasi tabel routing jaringan. Route print. Nah, di sini muncul semua. Kalau misalnya route saja munculnya seperti ini. Nah, kalau route saja muncul seperti ini. Jadi nggak ada pet sambungannya gitu. Kalau misalnya kita kasih pet sambungan nih, di sini ada route print main 4, dan print main 6 seperti itu. Route print munculnya routing buat printnya seperti itu. Untuk yang nomor 20 net gini ya, kita ketik net. Jadi di sini ada macam-macam, ada net account, net komputer, net config, net continue. Bisa kita coba net share. Nah, di sini kita bisa melihat apa aja sih yang di share dari komputer ini. Misal ada screenshot ini bisa dilihat, oh screenshot ini ternyata bisa di share gitu, screenshot ini pernah di share gitu. Kalau misal di sini net accounts, coba net accounts. Nah, di sini net accountnya ada kayak kapan terakhir, terus logoutnya kapan, terus logout observation-nya Windows-nya itu berapa, komputer role-nya apa gitu. Di sini muncul semua kalau yang net account. Kira-kira seperti itu. Mungkin cukup sekian untuk penjelasan tugas 2 saya jaringan komputer. Mohon maaf bila ada salah. Kalau semisal ada apa-apa bisa dikomentar saja. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.